Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Takim 93. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti secara sistematis. Itu teks laporan hasil observasi. Setiap teks itu memiliki unsur pembentuk atau yang sering kita sebut dengan struktur. Lalu, struktur teks laporan hasil observasi itu ada apa saja? Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Kita akan membahas satu persatu struktur teks laporan hasil observasi. Baik, yang pertama itu adalah pernyataan umum atau definisi umum. Apa itu pernyataan umum atau definisi umum? Yaitu bagian yang berisi tentang informasi umum mengenai objek yang diamati. Contoh, saya contohkan, saya akan mengamati objek Senjoyo. Jadi, pernyataan umum saja yang disampaikan. Senjoyo merupakan tempat wisata yang terletak di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan pernyataan umum. Jadi, informasi umum mengenai objek yang diamati. Dalam hal ini adalah Senjoyo. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini berisi penjelasan yang lebih mendetail mengenai bagian-bagian objek yang diamati. Sebagai contoh, kalau kita tadi mengamati objek Senjoyo, maka yang dituliskan di dalam deskripsi bagian adalah bagian-bagian yang ada di Senjoyo. Contohnya, ada kolam ikan, ada kolam renang, kemudian ada kolam bermain, ada gazebo, kemudian ada area perkemahan. Nah, itu dijabarkan satu per satu. Sebagai contoh, seperti ini misalnya, kita jabarkan tentang kolam ikan. Di kolam ikan yang ada di Senjoyo itu memiliki berbagai macam jenis ikan, mulai dari ikan nila, ikan koi, ikan emas, dan lain-lain. Nah, tentunya bagian-bagian yang lain juga dijelaskan seperti kolam ikan, di kolam renang, kolam bermain, kemudian gazebo, area perkemahan itu dijelaskan. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Tentunya menjelaskan tentang manfaat dari objek yang kita amati. Apa manfaat Senjoyo? Tentu kita jelaskan di dalam struktur yang terakhir ini. Misalnya, Senjoyo memiliki manfaat sebagai tempat rekreasi, kemudian sebagai tempat hunting foto, sebagai tempat kemah, kemudian outbound, dan taman bermain misalnya. Saya kira penjelasan tentang teks laporan hasil observasi, khususnya tentang struktur teks laporan hasil observasi sudah cukup. Kita akan membahas lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk memahami materi hari ini, coba kerjakan tugas yang ada di atas.